Yang pertama adalah gonggong. Gonggong adalah makanan laut sejenis siput yang banyak ditemukan hampir di seluruh daerah Kepulauan Riau, terutama di daerah Tanjung Pinang. Gonggong ini ditemukan oleh orang Hokkien dinamakan gonggong karena saat ditemukan hewan ini tetap diam tak bergerak. Lalu, karena rasanya yang gurih dan teksturnya yang kenyal, membuat gonggong ini banyak disukai dan terkenal hingga ke luar negara, yaitu Singapura dan Malaysia. Bahkan gonggong ini menjadi ikon di kota Tanjung Pinang. Di balik kepopulerannya, gonggong juga memiliki kandungan gizi yang tinggi, terutama kandungan protein. Karena kandungan proteinnya yang tinggi, gonggong dapat dijadikan sebagai bahan baku, misal pada pembuatan somai dan dimsum. Ini ikan lais. Ikan ini masih satu keluarga dengan lele. Ikan lais atau Cryptopterus sendiri dikelompokkan dalam beberapa spesies. Spesies pada daerah Sumatera disebut Cryptopterus minor dan Cryptopterus biciris atau lais tipis. Sekarang kita beralih ke Kepulauan Riau. Ibu kota Kepulauan Riau adalah Tanjung Pinang. Provinsi ini memiliki budaya yang sama dengan orang-orang Melayu karena pemerintahan dikenal sebagai Kesultanan Johor, yang kemudian Johor menjadi wilayah Malaysia. Salah satu resort di Kepulauan Riau adalah Anambas. Kepulauan Anambas merupakan tempat yang menyajikan budaya serta kuliner yang mengagumkan. Selain itu, pada perairan Kepulauan Anambas terdapat habitat ikan Napoleon atau ikan penghuni karang terbesar. Di Kepulauan Riau terdapat makanan khas yang terbuat dari olahan ikan, yaitu ikan selai sasap. Pada mulanya, orang-orang setempat mencoba metode pengasapan dikarenakan untuk menjemur ikan diperlukan cuaca yang stabil. Namun cuaca seperti itu sulit sekali dijumpai dan hanya pada bulan-bulan tertentu. Mereka mencoba pengasapan karena dipercaya akan dapat mengawetkan produk dan membuat rasanya menjadi lebih enak. Proses pembuatan ikan selai ini diawali dengan pencucian ikan, kemudian penggaraman dan pengeringan sebelum dilakukannya pengasapan. Dalam proses pengasapan sendiri, terdapat dua metode, yaitu pengasapan dingin dengan suhu 50-500 derajat Celcius yang dilakukan selama berhari-hari, kemudian pengasapan panas yang dapat diangkat dalam waktu 1 hari dengan suhu 70-1000 derajat Celcius. Ikan asap memiliki beberapa kekurangan, yaitu rusaknya kandungan vitamin dan protein, serta karbon dioksida yang terkandung dalam makanan asap dapat memicu terbentuknya sel kanser. Masa simpan ikan asap terkenal memang panjang, namun bukan berarti ikan asap tidak memiliki kandungan mikroba berbahaya seperti E. coli dan Staphylococcus sp. Di Kepulauan Riau, khususnya di Tanjung Pinang, terdapat makanan yang sangat populer, yaitu mie lendir. Makanan mie lendir ini terdiri dari mie kuning yang direbus bersama toge dan disajikan bersama dengan sebutir telur rebus yang dibelah dua, lalu disiram dengan kuah kacang yang kental. Kuah kacang yang kental inilah yang menjadi asal mula nama mie lendir tersebut, karena kuahnya terlihat seperti lendir dan mie-nya berbentuk kenyal, elastis, dan licin. Akan tetapi, rasa dari mie lendir ini gurih dan tidak terlalu pedas sehingga memiliki ciri khas tersendiri sebagai dari kuah kacang tersebut. Akan tetapi dapat juga dinikmati agar rasanya menjadi pedas dengan ditambahkan irisan cabai rawit. Asal mula mie lendir ini dibuat oleh seorang pedagang Jawa yang bernama Sailun, yang dijual dengan cara berkeliling kota pada tahun 1960-an. Lalu mie tersebut populer dengan nama mie Pak Sailun. Setelah Pak Sailun wafat, usaha ini diteruskan oleh pedagang mie lainnya dan berkembang sehingga makanan tersebut menjadi populer dan dijual di kedai-kedai sudut perkotaan. Namanya pun lebih dikenal sebagai mie lendir. Selanjutnya ada minuman es laksana mengamuk. Es laksana mengamuk ini memiliki nama yang unik dengan asal-usul yang unik juga. Konon, es laksana mengamuk lahir dari sebuah cerita tentang terjadinya konflik dalam sebuah keluarga. Dahulu, ada seorang laksana dikisahkan mengamuk di perkebunan kueni, di mana perkebunan tersebut milik seorang tuan tanah. Laksamana sampai mengamuk akibat istrinya dibawa lari oleh pemilik kebun kueni itu. Akhirnya sang Laksamana menebaskan pedangnya ke seluruh penjuru, sampai puluhan buah kueni hancur oleh kemarahannya. Usai Laksamana selesai meluapkan kemarahannya, orang di sekitar kebun tersebut mengambil buah kueni yang telah tercincang dan terhampar di rumput. Saat mengambil, orang-orang tersebut jadi bingung akan diapakankah buah yang telah terpotong itu. Sampai kemudian ada seorang wanita yang mencampurkan potongan buah kueni ini dengan santan disertai gula merah. Maka jadilah es laksana mengamuk dan langsung dinikmati oleh seluruh kampung. Itulah asal-usul kenapa minuman ini dinamakan es laksana mengamuk.
Dari bahan yang digunakan pada minuman ini, kita bisa tahu seberapa banyak kandungan gizi pada minuman ini. Yang pertama, bahan dasar dari buah kueni membuat minuman ini banyak mengandung tinggi serat, vitamin A, vitamin B sebanyak 10%, vitamin C 40-50% per 100 gram, sedikit kalsium, zat besi, dan fosfor 2% dalam 100 gram. Dan yang kedua, berdasarkan bahan airnya yaitu air kelapa, memberikan 90% asam lemak jenuh dan 105 asam lemak tak jenuh. Selanjutnya adalah minuman es air mata pengantin. Es air mata pengantin adalah minuman manis dan menyegarkan khas Provinsi Kepulauan Riau. Walau nama minuman ini terdengar melankolis, minuman ini justru merupakan simbol kebahagiaan. Dinamakan es air mata pengantin karena minuman ini sering disajikan pada acara pernikahan, di mana pada hari sakral tersebut, sang pengantin tidak henti-hentinya menangis karena bahagia. Pada zaman dulu, minuman ini biasa disajikan saat acara pernikahan maupun acara-acara lain yang mengandung unsur kebahagiaan. Sehingga seringkali orang menyebut minuman ini sebagai simbol dari air mata kebahagiaan mereka. Es air mata pengantin menyuguhkan cita rasa yang menyegarkan. Cara pembuatan dan isinya tak jauh beda dengan sajian es campur pada umumnya. Di dalam minuman ini terdapat berbagai macam agar-agar yang kenyal dan tentunya berwarna-warni yang dapat menggugah selera para peminumnya. Selain itu, minuman ini juga dilengkapi dengan biji selasi, sirup, dan es batu. Sebagai pelengkapnya, biasa ditambah belewah yang memiliki manfaat untuk kesehatan. Belewah merupakan buah yang mengandung kalium yang sangat baik dalam menurunkan tekanan darah. Buah ini juga menjadi sumber vitamin A yang sangat baik untuk kesehatan mata dan kulit. Minuman ini tentunya rasanya manis karena kandungan gulanya yang dapat menghasilkan energi dan menghilangkan rasa dahaga bagi para peminumnya. Selanjutnya ada kebun lingga. Kebun lingga berasal dari daerah Kepulauan Riau yang tepatnya di Lingga. Kepurun lingga sendiri berasal dari kata kepurun dan lingga. Kepurun artinya gugus sagu dan lingga karena dari tempat berasal yaitu dari Lingga Kepulauan Riau. Kepurun lingga sendiri berbahan dasar utama yaitu sagu. Kepurun lingga ini merupakan makanan tradisional yang diproduksi sejak zaman Kesultanan Riau Lingga yang pada saat itu produksi sagu sangat banyak. Kemudian kepurun lingga sendiri itu selain dari bahan dasarnya gugus sagu juga ditambahkan kuah yang kaya akan rempah dari daerah itu sendiri, yaitu berupa asam-asaman seperti belimbing, pembacang, mengkelam, dan lainnya. Juga ada tambahan dari ikan bilis yang mana merupakan ikan dari khas kepulauan yang banyak ditemukan di Kepulauan Riau. Kemudian dijadikan jadi satu dan dicampur bersama dengan bubur sagu. Salah satu khasiat dari kebun lingga sendiri yaitu satu, penawar obat untuk panas dalam, kedua juga penambah nafsu selera makan, ketiga sebagai obat demam. Pada zaman sekarang kebun lingga masih populer di khalayak pemuda-pemuda di daerah itu sendiri, namun hanya mencakup daerah Kepulauan Riau sendiri. Dari kebun lingga ini juga memiliki kekurangan yaitu kurang terkenalnya kebun lingga kepada masyarakat Indonesia. Mungkin harapannya karena kebun lingga ini merupakan makanan yang unik dan juga memiliki khasiat yang banyak, kebun lingga diperlukan marketing atau diperlukan pengenalannya lebih lanjut kepada khalayak dan masyarakat ramai, karena kebun lingga sendiri itu merupakan makanan khas yang perlu dikembangkan. Selain dari khasiatnya yang banyak, kebun lingga juga memiliki bahan-bahan yang mudah didapat dan merupakan salah satu bahan yang banyak sumber dayanya di Indonesia. Terima kasih.